Jadi kali ini kita akan melakukan praktikum perkembangan hewan dengan judul tipe-tipe telur. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rici Amalia dengan NIM A1C419007. Sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kita akan masuk dulu ke tujuan praktikum serta dasar-dasar teori yang akan saya tampilkan di beberapa slide berikut ini. Baiklah, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih tujuan praktikum kali ini. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkan antara beberapa jenis atau spesies dengan tipe telur yang berbeda. Selanjutnya masuk ke pendahuluan, di mana ada ovarium sebagai sel telur atau gamet terdapat pada wanita yang digunakan dalam proses reproduksi untuk menghasilkan sebuah individu baru yang ditemukan di ovarium. Cleavage merupakan proses pembelahan sel paling awal dan teratur setelah fertilisasi selesai yang dialami oleh sel tunggal zigotik menuju proses kedewasaan. Pembelahan atau cleavage juga disebut segmentasi dan proses pembelahannya aktivisasi oleh enzim MPF. Dengan pembelahan tersebut, zigot yang awalnya uniseluler berubah menjadi multiseluler. Fungsi cleavage yaitu memulai proses pembentukan organisme uniseluler menjadi multiseluler. Nah, selanjutnya kita akan memasuki cleavage. Cleavage terbagi di mana ada faktor-faktor yang mempengaruhinya dan juga ciri-ciri dari cleavage itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah jumlah dan distribusi yolk atau kuning telur. Yolk akan mempengaruhi polaritas pada zigot yang mengakibatkan pembelahan sempurna. Yang kedua, adanya sitoplasma atau ribosom dan sentriol. Pada multiseluler, terdapat sitoplasma pada kutub zigot yang menyebabkan pembelahan lebih cepat dibandingkan dengan kutub yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri cleavage. Ciri-ciri cleavage menurut Balinski terdapat ciri-cirinya, yaitu ada 6. Pertama, zigot ditransformasi. Yang kedua, ukuran embrio relatif tidak bertambah. Ketiga, transformasi dari bagian substansi sitoplasma menjadi substansi inti. Keempat, ada perubahan susunan komposisi daripada telur. Kelima, bagian-bagian utama sitoplasma telur tidak ada. Keenam, rasio sitoplasma inti pada awal pembelahan sangat rendah dan pada akhirnya hampir sama. Selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam bidang pembelahan, terbagi menjadi 4: meridian, vertikal, ekuator, dan longitudinal. Meridian adalah bidang pembelahan yang melewati proses kutub yang mengakibatkan dihasilkannya 12 tomer dengan ukuran yang sama, seperti gambar yang tertera. Yang kedua adalah vertikal, di mana adalah bidang pembelahan yang cenderung lewat agak tegak sejak dari animal pole sampai vegetal pole, seperti gambar yang sudah tertera. Selanjutnya adalah ekuator. Ekuator di mana adalah bidang pembelahannya tegak lurus dengan animal pole atau dengan vegetal pole. Bidang pembelahan ini membelah embrio menjadi 4 anakan dan 14 tomer vegetal seperti gambar yang sudah tertera. Selanjutnya kita akan masuk ke longitudinal. Longitudinal adalah bidang pembelahan yang mirip dengan bidang ekuator tetapi terjadi secara sejajar seperti gambar yang sudah tertera. Selanjutnya kita masuk yang berikutnya, yaitu adalah tipe-tipe telur berdasarkan kandungan yolk dan pembelahannya, terbagi menjadi 4: isolecital, mesolecital, telolecital, dan centrocital. Yang pertama adalah isolecital. Nah, di isolecital ini di mana tipe telur ini disebut juga homolecital. Tipe telur ini penyebarannya yolk atau cadangan makanannya tersebar merata di seluruh ovum dan jumlahnya sedikit dengan nukleus atau inti selnya berada di tengah. Jadi inti selnya dikelilingi oleh cadangan makanannya, di mana tipe telur ini terdapat pada Amphiosus, Echinodermata, dan tipe lainnya. Selanjutnya mesolecital. Tipe telur dengan letak dari yolk dan inti sel berada di 2 kutub berlawanan dengan jumlah yolk yang sedikit. Kutub dengan konsentrasi yolk disebut kutub vegetatif, sedangkan kutub dengan inti sel disebut kutub animalia. Jenis telur ini terdapat pada amfibia, lamprey, dan juga lungfish. Nah, selanjutnya yaitu adalah telolecital. Telolecital di mana tipe telur ini yolk banyak sekali yang tersebar hampir semua bagian telur sehingga inti sel berada terdesak di bagian ujung atau atas ovum dan sitoplasmanya sedikit. Nah, kutub vegetatifnya besar sedangkan kutub animalnya sangat kecil. Tipe telur ini terdapat pada reptilia dan juga aves. Nah, selanjutnya kita masuk ke centrolecital.
Decentrolesital merupakan tipe telur dengan yolk dan inti sel berada di tengah-tengah telur, di mana tipe telur ini terdapat pada insekta. Selanjutnya, kita masuki materi yang berikutnya, itu adalah tipe-tipe telur berdasarkan banyak dan penyebaran vitellus. Sebelumnya kita harus mengetahui tipe pembelahan. Tipe pembelahan ada 3, ada holobastik, nephroplastik, dan superficial. Nah, di 3 pembelahan inilah dimana terjadinya pembelahan pada telur, sehingga merupakan pembelahan yang masing-masingnya tidak sama dan memiliki ciri-ciri tertentu. Dan juga dari ciri-ciri tertentu itulah yang membedakan ketiga tipe pembelahan ini tadi. Ketiga pembelahan ini biasanya dilakukan pada tipe-tipe telur yang memiliki, seperti tadi dijelaskan, masuk ke tipe-tipe telur berdasarkan banyaknya vitellus. Dibagi menjadi 4, ada telur oligolesital, yaitu adalah vitellusnya sedikit. Yang kedua, telur mesolesital, di mana vitellusnya sedang. Yang ketiga, ada telur polilesital, di mana vitellusnya banyak. Yang keempat, ada telur megalesital atau telolesital ekstrim, di mana jumlah yolk yang sangat banyak sehingga inti dengan sedikit sitoplasma terdesak ke permukaan telur. Di sini ada tipe-tipe telur berdasarkan banyaknya vitellus. Selanjutnya kita masuki tipe-tipe telur berdasarkan penyebaran vitellus, di mana terbagi menjadi 3, yaitu ada pertama telur centrolesital, di mana yolk terhimpun pada bagian dalam dari telur dan sitoplasma terdapat sebagai selaput tipis pada permukaan telur dengan pula-pula sitoplasma di pusat telur. Contoh tipe telur ini yaitu telur arthropoda. Yang kedua ada telur isolesital, jumlah yolk relatif sedikit dan tersebar merata di daerah sitoplasma telur. Contohnya telur echinodermata, Aphysaurus, dan Mammalia. Yang ketiga ada telur telolesital, di mana jumlah yolk relatif banyak dan tersebar di sitoplasma pada daerah kutub vegetatif. Nah, jadi setelah kita masuk ke tipe-tipe ini dan juga beberapa dari pembelahan serta dasar teori, maka kita akan sambungkan yaitu dengan praktikumnya, yaitu dengan Baiklah, dari praktikum tadi maka kita dapatkan hasil di mana ada struktur telur dan hasil tipe telur. Struktur telur terdiri atas yang pertama kuning telur atau yolk, kedua keping germinal, ketiga membran cangkang, keempat ruang udara, kelima membran telur, keenam putih telur, ketujuh kalaza, kedelapan cangkang. Putih telur adalah albumen telur di mana terdiri sepenuhnya oleh protein dan air. Kuning telur dan setengahnya mengandung uap basah. Kulit telur memiliki berat sekitar 11% dari jumlah total berat telur.
rongga udara atau air sel, telur memiliki dua selaput pelindung di antara kulit dan putih telur, di mana sebuah telur diletakkan rongga udara terbentuk di antara selaput leher. Kaput telur. Skala Z merupakan saluran. Masuk kita ke hasil tipe telur terbagi 3. Tadi ada telur ayam, telur puyuh, dan juga telur bebek. Nah, telur ayam termasuk tipe megalistal atau telosital ekstrim, di mana telur jenis ini memiliki jumlah yolk yang sangat banyak tersebar merata sehingga inti dengan sedikit sitoplasma terdesak ke permukaan telur. Telur tipe ini berukuran besar, contohnya telur burung reptil. Ciri umum, cangkang telur bertekstur keras, bagian luar dari telur dari cangkang yaitu cangkang luar, membran cangkang, dan selaput albumin. Bagian dalam dari telur terdiri dari rongga udara, yolk, kalaza, keping germinal, membran vitelin, dan albumin. Morfologi telur terbentuk bulat lonjong, yolk berwarna kuning. Selanjutnya ciri khusus termasuk dalam tipe telur megalesital, yolk banyak tersebar merata, mendesak inti dan sedikit sitoplasma ke permukaan, berukuran lebih besar daripada telur ayam kampung dan telur puyuh. Cangkang berwarna coklat atau coklat muda, berbau agak amis, tidak lebih amis dari telur ayam kampung ataupun juga bebek. Selanjutnya adalah kita masuk ke telur puyuh. Nah, di telur puyuh merupakan tipe telur megalesital juga atau telosital ekstrim, di mana telur jenis ini memiliki jumlah yolk yang sangat banyak tersebar merata sehingga dengan sedikit sitoplasma terdesak ke permukaan telur. Telur tipe ini berukuran besar, contohnya telur burung dan juga reptil. Ciri umum, cangkang telur bertekstur keras, bagian luar terdiri dari cangkang luar dan membran cangkang, bagian dalam terdiri dari rongga udara, yolk, kalaza, keping germinal, membran vitelin, dan juga albumin. Morfologi telur terbentuk bulat lonjong, yolk berwarna kuning. Ciri khusus termasuk dalam tipe telur megalesital, yolk banyak, mendesak inti dan sedikit sitoplasma ke permukaan, berukuran paling kecil di antara telur ayam negeri, telur ayam kampung, dan juga telur bebek. Selanjutnya ada telur bebek, di mana tipe telurnya adalah megalesital atau telosital ekstrim. Telur jenis ini memiliki jumlah yolk yang sangat banyak tersebar merata sehingga inti dengan sedikit sitoplasma terdesak ke dalam permukaan telur. Telur tipe ini berukuran besar, contohnya telur burung reptil. Ciri umum, cangkang telur bertekstur keras, bagian luar sama seperti telur-telur tadi, bagian dalamnya pun juga. Morfologi telur juga berbulat bentuk lonjong, yolknya juga berwarna kuning. Ciri khususnya termasuk dalam tipe telur megalesital, yolk banyak mendesak inti dan sedikit sitoplasma ke permukaan, berukuran paling besar di antara telur ayam negeri, telur ayam kampung, dan juga telur puyuh. Cangkang berwarna biru toska atau hijau kebiruan, berbau sangat amis, lebih amis daripada telur ayam kampung negeri ataupun juga telur puyuh. Nah, itulah hasil dari praktikum yang telah kita lakukan tadi, di mana kita mengetahui tipe dari ketiga jenis telur tersebut dan ciri umum serta ciri khusus dari beberapa telur tersebut, yakni telur ayam, telur puyuh, dan juga telur bebek. Jadi sekian praktikum kali ini dan sampai jumpa.